Nah, kita akan belajar pagi ini tentang sebuah tema yang saya pikir sangat sederhana tetapi sangat penting. Judulnya adalah spiritual disiplin. Atau mungkin dalam bahasa Indonesianya disiplin rohani. Nah, tema ini sebenarnya lahir dari pengalaman dan pengamatan saya selama hari-hari ini belakangan, khususnya mungkin sekitar 2 bulan terakhir ini, memperhatikan kehidupan banyak orang-orang yang saya bapai, saya cover, dan saya lihat bahwa ternyata mengapa kehidupan mereka tidak mengalami pertumbuhan yang sehat, ternyata karena mereka gagal melakukan disiplin rohani. Kalau kita lihat, perhatikan ke PowerPoint ini mungkin bisa kembali. Mengapa kerohanian dari banyak orang percaya seperti yoyo? Kenapa saya bilang bahwa banyak kerohanian, banyak orang percaya seperti yoyo? Karena kalau kita lihat dalam permainan yoyo maka kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Dan ternyata hal ini terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya di mana rohani kita naik turun, naik turun. Dan inilah yang sebetulnya kita perlu pelajari tentang mengapa itu terjadi. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, kita akan melihat bahwa ternyata kehendak Tuhan itu tidak seperti hidup itu seperti yoyo. Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan bilang tetapi jalan hidup, tetapi jalan orang benar itu seperti apa saudara? Cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Berarti dengan kata lain bahwa ternyata kehidupan orang percaya seharusnya didesain oleh Tuhan untuk semakin hari mengalami progres. Tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Tapi semakin terang dan kalau saudara perhatikan ternyata diibaratkan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di dalam terjemahan yang lain digunakan kata sebagai sampai terang yang sempurna, yaitu seperti jam 12 siang. Jadi kehidupan orang percaya tidak seperti cahaya fajar yang makin terang terus sampai satu titik makin redup dan gelap. Tidak seperti itu. Karena ternyata Tuhan menetapkan bahwa kehidupan banyak orang percaya harusnya makin hari makin terang. Amin. Nah sekarang waktu saya merenungkan ini mengapa ada banyak kehidupan orang percaya naik turun. Saya berpikir, PowerPoint-nya enggak jalan, oke, sorry. Ya, saya berpikir di mana salahnya? Apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang labil, berubah-ubah, kadang memberkati, kadang tidak? Atau manusia yang labil? Tentu saya yakin kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang labil, tapi manusialah yang labil masalahnya. Kalau kita lihat di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, kembali ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata hidup kita ini sebetulnya tidak didesain untuk naik turun, gelap terang, tidak seperti itu. Karena di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saya tertarik dengan kata ini. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Berarti dengan kata lain dari pihak Tuhan, Tuhan sebetulnya selalu mengalirkan kasih-Nya selalu baru setiap hari. Amin. Berarti dengan kata lain bahwa itulah yang menjadi dasar mengapa kehidupan kita harusnya makin hari makin bertumbuh. Tidak turun tapi terus naik. Walaupun tidak seperti roket, tapi kita tetap naik walaupun perlahan tapi pasti. Waktu saya renungkan ini dan saya berkata Tuhan, apa dasarnya lagi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang konsisten? Bagaimana dengan ayat ini? Coba saudara perhatikan. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, saya akan tunjukkan beberapa ayat kepada saudara yang membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang konsisten. Katakan konsisten. Katakan sekali lagi konsisten. Kita yang gak konsisten masalahnya, oke? Nah sekarang, Yesaya pasal 50 ayat yang keempat firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saya tertarik dengan kalimat selanjutnya. Setiap pagi
Setiap pagi itu berarti setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Artinya kita mengalami Tuhan bukan cuma kadang-kadang. Banyak orang percaya berpikir bahwa mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan itu butuh keberuntungan. Saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami Dia secara konsisten. Amin. Firman Tuhan katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Tuhan itu tidak pernah absen, Tuhan tidak pernah libur. Dia konsisten setiap pagi, amin. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dari 3 ayat yang saya pelajari, saya menyimpulkan. Kenapa ada banyak orang percaya tidak mengalami pertumbuhan yang konsisten? Jawabannya adalah ini. Karena ternyata tidak ada pertumbuhan rohani tanpa konsistensi. Setuju saudara? Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa konsistensi. Dan tidak ada konsistensi tanpa stamina rohani. Ada banyak orang yang tidak punya stamina rohani yang bugar. Itulah yang membuat akhirnya kita gagal konsisten mengalami Tuhan. Saudara perhatikan kembali ke PowerPoint ini. Bahwa tidak ada konsistensi tanpa stamina rohani. Dan selanjutnya saya menyimpulkan ternyata tidak ada stamina rohani tanpa disiplin diri. Waktu saya mempelajari topik ini saya coba melihat beberapa buku yang saya miliki. Mencoba membaca apa yang hamba-hamba Tuhan lain katakan dan tuliskan tentang disiplin rohani. Dan saya tertarik terhadap satu buku yang saya jumpai berjudul Spiritual Check Up. Tulisan dari Donald Whitney. Dia menulis dan ternyata dia memberi definisi dari disiplin rohani. Saya pikir ini akan mencerahkan kita. Dia katakan disiplin rohani adalah sarana-sarana yang ditetapkan Tuhan. Yang dapat sangat menolong kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mengalaminya dan diubahkan makin serupa dengan Kristus. Tuhan memang maha hadir dan kita semua bertemu dengannya di tempat yang tidak terduga dan dengan cara yang mengejutkan seringkali. Namun demikian ternyata Dia berkenan menetapkan suatu sarana spesifik yaitu disiplin rohani yang dapat membuat kita dapat bertemu dengannya secara teratur dan diubahkan olehnya. Jadi waktu saya coba membaca definisi yang dituliskan oleh hamba Tuhan ini tentang disiplin rohani, maka saya menyimpulkan betapa pentingnya disiplin rohani dimiliki oleh setiap orang percaya yang ingin bertumbuh secara konsisten. Amin saudara. Nah waktu saya renungkan ini, saya coba mencerna lagi, Tuhan saya ingin punya definisi pribadi tentang disiplin rohani. Itu kata mereka. Tapi apa yang saya simpulkan ketika saya mempelajari ini. Dan akhirnya saya mendefinisikan disiplin rohani sebagai berikut. Menurut saya secara pribadi. Disiplin rohani adalah dominasi roh kita. Untuk menaklukkan kemalasan, kelabilan, dan pemberontakan jiwa dan tubuh kita. Untuk konsisten melakukan kehendak Tuhan dan menjaga hati dari kecemaran dan pergeseran. Saya akan jelaskan definisi ini dalam kebaktian pagi ini. Disiplin rohani adalah dominasi manusia roh kita untuk apa saudara? Menaklukkan kemalasan, kelabilan dan pemberontakan jiwa dan tubuh. Untuk apa sih saudara? Untuk supaya kita konsisten dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan menjaga hati dari kecemaran dan pergeseran. Mengapa setiap orang percaya sangat membutuhkan disiplin rohani? Itu pertanyaan yang penting yang akan kita pelajari pagi ini. Mengapa setiap orang percaya tanpa terkecuali, setiap orang percaya baik itu yang baru lahir baru atau yang sudah lama di dalam Tuhan, setiap kita membutuhkan disiplin rohani. Nah, mengapa sebetulnya setiap orang percaya sangat membutuhkan disiplin rohani? Jawabannya adalah ini. Karena kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saudara setuju? Manusia kita sesungguhnya bukan tubuh kita. Manusia kita sesungguhnya tentu kita tahu bersama adalah roh kita.
Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa, pikiran, emosi, dan kehendak. Dan tinggal di dalam tubuh. Nah, mengapa disiplin rohani sangat dibutuhkan? Karena ternyata pada kenyataan dalam keseharian yang seharusnya memimpin dan memegang kendali adalah roh kita. Setuju tidak? Tapi berapa banyak di dalam praktek di lapangan yang memegang kendali adalah sebetulnya jiwa dan tubuh kita. Contohnya, ketika saudara bangun pagi, roh saudara begitu rindu untuk berdoa. Tapi pertanyaan saya, apakah tubuh saudara mudah untuk diajak kerjasama? Contohnya, roh saudara rindu untuk berpuasa. Tapi pertanyaan saya adalah apakah tubuh kita akan menyetujuinya? Tentu tidak. Nah, mengapa disiplin rohani sangat dibutuhkan? Kembali ke PowerPoint, saya bisa kembali ke PowerPoint itu. Timbul pertanyaan yang saya mau ajukan buat saudara untuk saudara renungkan dan dijawab. Siapa sebetulnya yang memegang kendali dalam hidup kita? Apakah roh kita ataukah tubuh kita? Karena kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, di dalam kalimat terakhir digunakan kata roh memang penurut. Roh itu punya sifat itu taat sebetulnya sama Tuhan. Cuma masalahnya Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, daging itu apa saudara? Lemah. Kenapa kita tidak konsisten? Sederhana. Karena kita tidak membiarkan roh kita yang memegang kendali. Tadi pagi contohnya, semalam saya tidur cukup larut. Dan pagi-pagi saya bangun, sudah pasti roh mendorong saya untuk berdoa. Tapi kembali lagi-lagi tubuh bilang, kamu butuh istirahat. 10 menit lagi. Dan kalau kita ikuti saudara bisa terlelap dan baru sadar sudah jam 7 pagi. Nah itu sebabnya waktu saya renungkan kebenaran ini, saya menyimpulkan bahwa mengapa disiplin rohani dibutuhkan. Karena ternyata di dalam diri manusia ada terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saya teringat akan perkataan dari seorang hamba Tuhan bernama Paul Caram. Dia menulis dalam buku Kekristenan Sejati. Apa yang menarik yang dia tuliskan dalam buku ini? Seseorang yang belum dewasa rohaninya, ternyata dia mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hatinya. Tetapi yang sudah dewasa tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan. Tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Waktu saya renungkan kembali tentang statement yang ditulis oleh Paul Caram ini. Saya menyimpulkan kembali poin selanjutnya bahwa ternyata kenapa kita tidak konsisten. Karena seringkali kita dikuasai oleh perasaan-perasaan kita. Saya sangat sedih ketika saya banyak ketemu sama orang-orang Kristen yang bilang begini, Pak, kalau saya sudah lagi rindu sama Tuhan, Pak, saya bisa doa sampai 1 jam. Tapi kalau perasaan itu sudah tidak ada, Pak, berdoa 5 menit aja menyiksa sekali katanya. Pertanyaan saya, apakah kalau hidup kita seperti itu, sebenarnya yang mendominasi adalah roh kita? Tanpa sadar seringkali yang mendominasi kehidupan kita, keputusan-keputusan kita bukan roh kita, tapi perasaan kita, keinginan tubuh kita. Itu yang membuat akhirnya kita tidak bisa konsisten mengalami Tuhan. Sebagai informasi, sejak tanggal 28 Juni, hampir 3 minggu, saya bertobat dari kemalasan tubuh. Saya putuskan untuk saya jadi member sebuah tempat gym di Cirebon. Percayalah, sangat menyiksa. Tapi sebagai informasi saja selama 20 hari, saya baru 1 hari bolong karena kemarin saya ke Jakarta hari Jumat. Tiap hari saya paksa tubuh saya. Entah itu pagi, entah itu siang, saya coba cari waktu. Dan waktu saya coba menghidupinya, sungguh tidak mudah.
Karena saya sudah terbiasa tidak berolahraga. Atau kalau olahraga itu didrive oleh mood. Kalau pas pengen, saya jogging. Tapi kalau pas nggak pengen, jauh dari jogging. Tapi waktu saya coba renungkan tentang pelajaran disiplin rohani ini, saya sadar bahwa ternyata bukan roh, bukan hanya jiwa yang didisiplin, tubuh disiplin secara roh, tapi secara fisik pun ternyata harus didisiplin. Itu sebabnya ketika saya menghidupi ini saya diingatkan ada satu buah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau saudara mau jadi pemenang, mau tidak mau saudara harus mendisiplin diri. Setuju? Tidak akan pernah mungkin saudara bisa jadi pemenang dalam kehidupan kalau saudara gagal mendisiplin diri. Mengapa saudara perlu menghidupi disiplin rohani? Karena disiplin rohani akan membawa kita kepada kebugaran rohani. Itulah yang membuat akhirnya kita konsisten mengalami Tuhan. Selanjutnya ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 27 diterjemahkan sebagai berikut. Seperti seorang atlet saya menggembleng tubuh saya. Melatih melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Sekali lagi harus dilakukan. Dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Saya bandingkan dalam terjemahan yang lama lebih ekstrim lagi. Di dalam terjemahan lama ayat 27 digunakan kata seperti ini. Melainkan aku menyiksa tubuhku dan aku memperhamba atau memperbudak dia. Supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain itu sendiri aku terbuang. Dari ayat ini saya mau ajak untuk jemaat CLCC menghidupi disiplin rohani. Amin. Sekali lagi, bukan Tuhan yang labil, tapi saudara yang labil masalahnya. Kita harus menaklukkan kelabilan kita dengan disiplin rohani. Nah ketika Tuhan menyingkapkan hal ini kepada saya memiliki paradigma yang salah sebelumnya. Saya selalu berkata seperti ini, kenapa orang gagal punya disiplin rohani? Karena masalahnya rohnya tidak kuat, tapi rohnya lemah. Sampai ketika Tuhan menyingkapkan hal ini ternyata itu adalah cara berpikir yang salah. Coba saudara perhatikan ini. Untuk dapat melakukan disiplin rohani tidak dibutuhkan roh yang kuat. Tetapi roh yang tegas. Untuk apa? Untuk memutuskan melakukan apa yang harus dilakukan. Saya berharap saudara bisa cerna statement ini. Jadi untuk dapat melakukan disiplin rohani tidak dibutuhkan roh yang kuat. Karena ada banyak orang percaya bilang begini, saya gagal melakukan disiplin rohani karena roh saya lemah. Saudara salah. Karena ternyata untuk dapat melakukan disiplin rohani tidak dibutuhkan roh yang kuat. Sudah bisa paham sampai di sini? Tapi roh yang tegas, katakan tegas. Kenapa? Karena waktu roh saudara ingin berdoa, roh saudara ingin berpuasa, roh saudara ingin menyembah. Sebenarnya tubuh dan jiwa seringkali susah diajak kerjasama. Nah mengapa kita membutuhkan roh yang tegas? Karena seringkali terjadi pertentangan di dalam batin kita. Setuju saudara? Kita ingin di dalam diri kita, tapi situasi seringkali tidak mendukung. Itu sebabnya saya berdoa supaya roh saudara makin lama makin kuat. Dan untuk saudara memiliki roh yang kuat, saudara harus terlebih dahulu memiliki roh yang tegas. Tegas terhadap apa? Tegas terhadap jiwa yang tidak mau taat. Tegas terhadap apa? Tegas ketika tubuh itu tidak mau diajak kompromi melakukan kehendak Allah. Oke, sekarang. Karena waktunya sangat singkat. Apa sebetulnya manfaat dari disiplin rohani? Ulangan 8 ayat yang pertama. Menurut saya inilah manfaat disiplin rohani.
Ulangan pasal 8 ayat yang pertama firman Tuhan katakan seperti ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan. Titik. Apakah titik? Coba saudara perhatikan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan. Cukup sampai di situ? Tidak. Ayat ini bilang segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan apa saudara? Setia itu konsisten bukan? Untuk setia itu butuh disiplin atau tidak saudara? Butuh disiplin. Selanjutnya supaya apa? Kata supaya berarti hasilnya. Kalau kita melakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kesimpulan saya berdasarkan ayat ini berarti tidak cukup cuma taat. Tapi plus setia. Nah untuk setia butuh konsisten. Untuk setia butuh disiplin. Nah itu sebabnya ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan konsisten atau dengan setia. Hasilnya kita akan mengalami pertumbuhan. Amin saudara. Mengapa poin ini sangat penting untuk kita tangkap? Karena ternyata saudara harus belajar dari kehidupan ini. Hal yang baik jika dilakukan cuma sesekali tidak akan ada faedahnya. Hal yang baik baru dirasakan faedah dan manfaatnya ketika dilakukan dengan konsisten. Saudara boleh berdoa 1 jam. Tapi kalau saudara cuma berdoa 1 jam, besoknya seminggu tidak berdoa, nggak ada hasilnya. Lebih baik saudara berdoa 10 menit setiap hari tapi konsisten setiap hari. Daripada 1 jam lalu saudara libur selama 1 minggu baru berdoa lagi 1 jam. Hal yang baik harus dilakukan dengan konsisten. Nah sekarang kembali ke PowerPoint. Saya loncat ini. Apa bentuk-bentuk dari disiplin rohani? Sebetulnya banyak. Tapi saya mau bahas nanti di kebaktian kedua 4 bentuk disiplin rohani yang sebetulnya harus kita hidupi. Yang pertama, menerima, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, membangun quality time dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Ternyata itu salah satu disiplin rohani. Berdoa dalam bahasa roh, itu salah satu bentuk dari disiplin rohani. Yang keempat yaitu berpuasa. Saya ingin mengutip apa yang seorang hamba Tuhan bernama Jane Johnson tuliskan dalam buku Solitude and Silence. Saya pikir terlalu bagus untuk tidak dibaca. Untuk terlewatkan saya pikir statement ini bagus sekali. Saya bacakan bagi saudara. Tugas kita ternyata bukanlah untuk mengubah diri kita sendiri. Tetapi untuk tetap hidup berhubungan dengan Tuhan sebanyak mungkin. Tugas kita adalah untuk menjaga hubungan itu sementara Tuhan mengerjakan penyempurnaan. Saat terhubung dengannya, maka secara bertahap kita mulai menjadi seperti Kristus. Ada banyak orang percaya yang bergumul dan frustasi dan mereka bilang begini, saya tahu Pak, saya harus berubah, tapi saya enggak bisa. Saya ingin berubah, tapi kok saya enggak bisa. Nah ternyata Jane Johnson berkata gini, bagian untuk mengubah dirimu itu bukan bagianmu, tapi bagian Tuhan. Bagianmu cukup bangun hubungan secara konsisten. Karena ketika engkau membangun hubungan dengan konsisten, maka lewat hubungan itu, maka kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu dan bekerja dan mengubah kehidupanmu. Itu sebabnya ketika saya renungkan ini saya menyimpulkan. Kalau saudara datang pagi ini dengan kondisi frustasi dan saudara bilang begini, Tuhan saya tahu saya harus berubah. Tapi kenapa saya tidak bisa berubah? Jawabannya sederhana, itu bukan bagianmu. Bagianmu adalah gini, tetap terkonek dengan Tuhan. Dan untuk tetap terkonek dengan Tuhan butuh disiplin rohani. Nah sekarang apa yang saya pelajari? Karena ada banyak orang-orang berkata begini, Pak, disiplin rohani kan gak dibutuhkan. Kita kan hidup di zaman kasih karunia masalahnya. Karena ada banyak orang percaya yang belajar tentang pelajaran tentang kasih karunia dan mereka bilang begini, gak usah berdoa, gak usah puasa.
Saya mau katakan sama saudara bahwa kasih karunia tidak menghapuskan disiplin rohani. Waktu saya renungkan ini Tuhan singkapkan kepada saya apa hubungan disiplin rohani dan kasih karunia. Hubungannya adalah ini, lihat ini. PowerPoint. Sadarkah saudara bahwa mana yang Tuhan berikan kepada orang Israel sebagai makanan mereka tiap hari di padang gurun adalah pelajaran tentang kasih karunia dan disiplin rohani? Saya ulang. Mana adalah pelajaran tentang kasih karunia dan disiplin rohani? Coba lihat ayat ini. Saya nggak akan bacakan, saudara bisa catat. Di Keluaran pasal 16, ayat 14 sampai 16. Dari pihak Tuhan, tiap pagi dia menurunkan mana dari langit. Tapi untuk orang Israel bisa nikmati, mereka harus keluar dan memungutnya. Saya ulang. Dari pihak Tuhan, kasih karunia-Nya ditunjukkan waktu dia mencurahkan mana turun dari langit sebagai makanan mereka. Tapi ada bagian yang mereka harus kerjakan. Saudara bisa paham sampai di sini? Mereka nggak cukup tidur di dalam kemah mereka, lalu mana itu langsung datang di piring mereka dan mereka makan. Mereka harus pergi keluar, mendisiplin diri mereka untuk keluar sampai matahari jangan sampai terbit. Karena begitu terbit maka mana itu akan rusak. Jadi orang Israel mendisiplin diri mereka untuk keluar tiap pagi kecuali hari Sabat tentunya. Dan untuk mengambil apa yang sebetulnya Tuhan sediakan bagi mereka. Saya mau katakan kepada saudara, demikian pula terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya tiap hari, amin. Tapi untuk saudara bisa menikmatinya, saudara harus mendisiplin dirimu masalahnya. Kalau saudara gagal mendisiplin dirimu, maka kasih karunia Tuhan tidak bisa saudara nikmati secara maksimal. Kesimpulan saya di poin ini, disiplin rohani minus kasih karunia, hasilnya adalah kesombongan dan kekeringan rohani. Karena ada banyak orang percaya yang bilang membanggakan diri mereka bilang gini, Pak, disiplin rohani mas saya sudah khatam. Ingat, orang Israel boleh keluar tiap pagi. Tapi kalau Tuhan tidak curahkan mana dari langit, mereka nggak makan apa-apa. Saudara boleh mendisiplin dirimu dengan keras. Tapi kalau saudara tidak mengharapkan kasih karunia, semuanya tidak ada hasilnya. Hasilnya adalah kesombongan rohani sehingga akhirnya kita menghakimi orang lain. Berapa banyak akhirnya tanpa sadar banyak orang-orang yang melakukan disiplin rohani tanpa sadar bertumbuh dalam kesombongan rohani. Mereka menjudge, mereka bilang begini, kamu tidak dekat dengan Tuhan karena gara-gara tidak seperti saya sih. Saya mau katakan, kita bertumbuh bukan karena disiplin rohani, kita bertumbuh karena kasih karunia. Tapi untuk mengalami kasih karunia, saudara harus mendisiplin dirimu. Itu sebabnya ada banyak orang percaya yang terjebak dalam kekeringan rohani karena mereka membanggakan dan mengandalkan disiplin rohani yang mereka masih lakukan. Saya mau katakan, setiap kali saudara melakukan disiplin rohani, tetap bergantung pada kasih karunia Tuhan. Saudara boleh baca Alkitab, tapi kalau Tuhan tidak mewahyukan, saudara tidak makan apa-apa. Saudara boleh berdoa dengan amat keras berjam-jam dan memaksa tubuh dan menyiksa tubuhmu. Saudara boleh berpuasa sampai bobot berat saudara turun 10 kilo. Tapi itu semua tidak bermanfaat kalau saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berkata, ini kan zaman kasih karunia. Kasih karunia minus disiplin rohani. Hasilnya adalah kemalasan dan ketidakstabilan rohani. Saya mau katakan, setiap kali saudara belajar tentang disiplin rohani, ingatlah pelajaran mana di padang gurun. Amin. Nah sekarang, Donald Whitney dalam buku Spiritual Check Up menjelaskan satu poin penting yang menjadi sebuah peringatan keras buat kita. Yang sudah melakukan disiplin rohani. Karena saya yakin beberapa di antara saudara atau mungkin sebagian besar di antara saudara sudah melakukan disiplin rohani. Tapi ingat apa yang dituliskan oleh hamba Tuhan ini. Dia memberikan peringatan tentang adanya bahaya dari melakukan disiplin rohani. Apa bahayanya? Orang Farisi ternyata pada zaman Yesus terkenal sangat kencang dalam menjalankan disiplin rohani loh saudara. Disiplin rohani sendiri ternyata bukanlah pertanda keserupaan dengan Kristus. Melainkan lebih banyak, lebih kepada sarana, alat
untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Tanpa memahami perbedaan ini, mungkin saja seseorang memiliki disiplin rohani tapi tetap jauh dari Kristus. Disiplin rohani bukanlah mesin untuk menjadikan kita makin serupa dengan Kristus ketika dipraktekkan. Hanya kasih karunia yang bekerja melalui disiplin rohani yang membuat kita bertumbuh dalam keserupaan dengannya. Saya banyak jumpa orang-orang yang tetap konsisten baca Alkitab, tapi tetap gak bertumbuh ternyata. Saya lihat ada orang-orang yang tiap hari doa, tapi ternyata semuanya cuma sebatas kebiasaan yang baik. Saya akan tutup dengan ini. Kenapa ada banyak orang yang sudah melakukan disiplin rohani, tapi mereka gagal mengalami manfaat yang maksimal? Jawabannya adalah ini. Karena disiplin rohani yang bermanfaat itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, konsisten. Yang kedua, iman. Yang ketiga, hati yang lapar. Banyak orang disiplin rohani fokusnya untuk konsistennya saja. Setuju? Tetapi kalau saudara konsisten tanpa iman dan tanpa hati yang haus dan lapar, saudara gak akan mengalami berkat yang maksimal dari disiplin rohani yang saudara lakukan. Itu sebabnya tadi pagi ketika saya persiapan ini, Tuhan singkapkan hal ini kepada saya. Bahwa ada banyak orang yang menjadikan disiplin rohani sebatas good habit. Karena mereka cuman hanya sebatas menjaga konsistensinya tanpa hatinya. Bisa saja saudara baca Alkitab tiap hari, tapi kalau saudara tidak punya hati yang haus dan lapar, percayalah, cuma hanya knowledge yang saudara cuma terima. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Disiplin rohani yang bermanfaat membutuhkan 3 hal. Yang pertama apa saudara? Konsisten. Yang kedua, iman. Iman terhadap apa? Iman bahwa Tuhan itu menyiapkan hal yang baru buat kita tiap hari. Amin. Iman bahwa kasih karunia tersedia buat kita dan selalu baru tiap hari. Jadi waktu saudara ambil keputusan untuk konsisten melakukan disiplin rohani, set hatimu untuk percaya bahwa Tuhan menyiapkan upah harian buat saudara. Tetapi bukan cuma hanya cukup di iman, tapi saudara harus belajar punya hati yang haus dan lapar dengan cepat. Tadi saya katakan, disiplin rohani definisi saya adalah bukan cuma hanya mendominasi roh yang menaklukkan jiwa dan tubuh, tapi tetap pada poin menjaga hati dari kecemaran dan pergeseran. Mengapa saya pilih gambar ini? Ini radio jadul, kalau sekarang kayaknya sudah susah, kan semuanya digital. Radio yang zaman dulu itu, kalau saudara mau menangkap siaran dari sebuah stasiun radio, maka saudara harus men-set frekuensinya. Kalau saudara tidak pas dengan frekuensi stasiun itu tiap hari siaran sebetulnya. Tapi saudara tidak bisa menerima dan menikmati dan menangkap siarannya karena frekuensimu itu tidak pas. Saya mau katakan sama saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan tuh tiap hari siaran. Tidak pernah libur. Dia tiap hari siaran. Dia tiap hari sebetulnya mau mengajar. Tiap hari sebetulnya dia mau bicara, menuntun, membimbing kita. Cuma masalahnya untuk kita bisa menangkapnya, kita harus belajar men-set hati kita sefrekuensi sama Tuhan. Itu masalahnya. Kegagalan dari banyak orang Kristen yang sudah melakukan disiplin rohani tapi tidak bertumbuh. Karena ternyata kita gagal men-set hati kita, itu masalahnya. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 firman Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mau katakan, kata menjauh itu proses atau bukan? Ayat ini enggak bilang yang hatinya jauh, ayat ini bilang yang hatinya menjauh. Berarti dengan kata lain menjauh tadinya dekat. Dengar baik-baik, kalau saudara tidak jaga hati benar, hati ini bisa geser loh saudara.
Saudara masih bisa baca Alkitab tiap hari, saudara masih paksa dirimu untuk berdoa, tapi hatimu sudah menceng sama Tuhan masalahnya. Dan kalau saudara tetap paksa lakukan semua itu cuma jadi good habit yang tidak membawa manfaat besar buat saudara. Pastikan setiap kali saudara lakukan disiplin rohani, saudara cek hatimu sudah bergeser enggak sama Tuhan. Karena iblis selalu mencoba mencuri hati kita. Sehingga akhirnya hati kita udah mulai condong sama dunia. Dan kalau kita sudah mulai condong sama hal itu, percayalah semua itu cuman sebatas jadi good habit. Ayat yang terakhir saya minta pemain musik bisa tolong naik ke atas. Kesimpulan saya yang terakhir ini. Posisi dan kemurnian hati kita akan menjadi penentu apakah disiplin rohani bermanfaat secara maksimal atau tidak. Saya ulang, posisi hatimu, apakah engkau menjauh atau dekat dengan Tuhan, ketika apakah hatimu itu murni atau sudah cemar, itu yang akan menjadi penentu apakah disiplin rohani itu bermanfaat secara maksimal atau tidak. Saya merasa dalam roh saya pagi ini ada banyak dari saudara yang tetap melakukan disiplin rohani tapi sedang mengalami kekeringan yang amat hebat. Saya mau katakan sama saudara, tidak kebetulan saudara hadir pada pagi ini. Karena Tuhan mau ingatkan, disiplin rohani itu bukan cuma hanya memaksa tubuhmu melakukan hal yang benar, tapi juga tetap mendisiplin hatimu untuk tetap terarah terhadap Tuhan. Jaga kemurnian hatimu. Karena Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya akan lanjutkan dalam kebaktian kedua. Saya berdoa saudara, kalau saudara mau bertumbuh secara konsisten, miliki disiplin rohani. Tapi disiplin rohani yang dimaksud tidak cukup baca Alkitab tanpa bolong. Disiplin rohani yang dimaksud tidak cukup cuma berdoa tanpa bolong. Tapi melakukan itu dengan hati yang murni. Dan hati yang terarah. Sefrekuensi dengan Tuhan. Selamat mengalami pertumbuhan. Hidupmu bukan seperti yoyo. Tapi hidupmu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya bahwa setiap hati kita pasti memiliki kerinduan untuk bertumbuh. Tidak akan pernah mungkin orang yang percaya tidak punya kerinduan untuk bertumbuh. Tapi tidak akan pernah mungkin ada pertumbuhan tanpa disiplin. Dan kabar buruknya, disiplin yang dimaksud bukan cuma hanya memaksa tubuh ini melakukan sesuatu, tapi tetap juga menjaga hati untuk tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Adalah mudah membaca Alkitab tiap hari tanpa absen. Tapi untuk menjaga hati tetap pas dengan Tuhan dan murni, itu butuh keputusan yang lebih hebat. Hari ini mungkin saudara berkata, Tuhan, saya masih baca Alkitab. Tapi kenapa pewahyuan sepertinya mampet? Sepertinya huruf-huruf itu mati dan tidak hidup. Saya mau katakan disiplin rohani bukan cuma hanya good habit. Tapi ini bicara hati saudara. Cek, apakah engkau sudah mengalami kekecewaan terhadap pasanganmu? Kekecewaan bukan sama orang yang jauh, orang yang dekat. Dan itu kita simpan tanpa sadar. Dan saya mau katakan itu mencemarkan hati kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena hanya mereka yang akan melihat Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa mengalami hadiratnya ketika hatimu cemar? Saya mau katakan kemurnian hati itu bicara keputusan saudara. Sama seperti engkau membaca Alkitab atau tidak, berdoa atau tidak, puasa atau tidak, itu keputusan. Tapi saya mau katakan kemurnian hati pun hasil dari keputusan. Jangan izinkan perasaan memimpinmu. Perasaan harus jadi budakmu. Jangan izinkan tubuhmu yang mengaturmu. Karena tubuh itu budak, yang menjadi tuan adalah rohmu. Hari ini
Saya percaya ketika saudara tangkap ini dan saudara hidupi, kehidupanmu akan berbeda. Engkau akan naik, engkau akan bertumbuh. Dan di situ engkau akan lihat ada banyak hal yang sebetulnya engkau rindukan. Di titik itu engkau akan mulai alami secara pribadi. Pertanyaan saya adalah, di mana hatimu berada saat ini?